Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Fabiru Ilallah yang akan selalu memberikan video-video bermanfaat seputar tentang hukum-hukum Islam. Untuk itu jangan lupa simak video kali ini sampai selesai agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan-pengetahuan baru. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi berhenti sejenak atau disebut dengan istilah sakta dalam sholat. Namun, perlu kita ketahui bahwasanya ada dua istilah di dalam sholat, yaitu sakta dan istilah tumak nina. Apa perbedaan dari kedua istilah tersebut? Simak video kali ini sampai selesai. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke pembahasan. Kata sakta memiliki arti berhenti sejenak. Sedangkan kata tumak nina berarti bersikap tenang setelah melakukan gerakan sholat. Jadi kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda namun memiliki fungsi yang hampir sama. Namun pada video pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 kondisi berhenti sejenak atau sakta dalam sholat. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kata sakta atau berhenti sejenak itu terdapat antara bacaan takbiratul ihram yang mengawali gerakan sholat dengan bacaan doa iftitah. Ketika kita membaca takbiratul ihram, kita dianjurkan untuk berhenti sejenak sebelum kita membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua, berhenti sejenak antara bacaan doa iftitah dengan bacaan ta'awud. Di sini kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah dan bacaan ta'awud, namun di antara kedua bacaan tersebut kita dianjurkan untuk berhenti sejenak. Meskipun pada pendapat ulama yang lain, ini ada yang mengatakan bacaan ta'awud ini tidak usah dibaca. Tapi pada video pembahasan kali ini saya tetap menggunakan kata ta'awud ini untuk sebagai pembahasan tentang istilah sakta tersebut. Kemudian istilah sakta selanjutnya terdapat pada antara bacaan ta'awud dengan bacaan surat Al-Fatihah. Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah dan kita membaca ta'awud, dianjurkan di antara bacaan ta'awud dan surat Al-Fatihah kita dianjurkan untuk berhenti sejenak. Lalu kita membaca surat Al-Fatihah sekira 2-3 detik. Itu ya teman-teman yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, berhenti sejenak antara bacaan surat Al-Fatihah dengan bacaan amin. Ini biasa kita sering menemukannya pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah sampai selesai dan kita menjawabnya dengan amin, maka kita dianjurkan untuk berhenti sejenak sebelum menjawab surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Jadi itu ya teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca amin menjawab bacaan surat Al-Fatihah imam. Kita dianjurkan untuk berhenti sejenak di antara bacaan tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat pada antara amin dengan surat yang kita baca. Kita dianjurkan untuk berhenti sejenak atau sakta di antara bacaan amin dan surat-surat pendek yang kita baca. Itu ya teman-teman yang perlu kita ketahui. Selanjutnya untuk berhenti sejenak atau sakta yang terakhir yaitu sebelum kita melaksanakan ruku dianjurkan kita berhenti sejenak setelah kita membaca surat-surat pendek. Setelah kita membaca surat pendek, jangan langsung kita ruku karena kita dianjurkan untuk berhenti sejenak baru melakukan gerakan ruku. Jadi itu ya teman-teman, ada 6 istilah sakta atau berhenti sejenak di dalam gerakan sholat. Nah, sekarang yang kita bahas di sini juga tentang tumak nina. Apa itu tumak nina tadi? Tumak nina adalah kondisi bersikap tenang setelah melakukan gerakan. Biasanya kondisi tumak nina ini dilakukan pada saat yang pertama
tumak nina pada saat ruku. Yang nomor 2, tumak nina pada saat i'tidal. Dan yang nomor 3, tumak nina pada saat 2 sujud. Dan yang terakhir, tumak nina pada saat duduk antara 2 sujud. Jadi ketika kita melakukan ruku dan membaca doa yang disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah, kita dianjurkan untuk berhenti sejenak, bersikap tenang. Tidak boleh kita ini melakukan gerakan-gerakan yang selain sholat. Jadi itu ya teman-teman yang perlu kita perhatikan, perbedaan antara berhenti sejenak atau sakta dengan kondisi tumak ninah. Mungkin hanya itu saja teman-teman yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini bisa menambah lagi wawasan-wawasan supaya sholat kita ini jauh lebih baik dan bagus, supaya kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.